Anak Abah dan Ganjaris kena mental. Mahfud MD saksi hidup kalau Pak Jokowi tidak pernah korupsi. Ya, tuduhan OCCRP Pak Jokowi korupsi tidaklah berdasar. Keluarga Jokowi pun tidak pernah ikut campur dalam urusan pemerintahan. Ya, sekarang kita tahu OCCRP menghapus mengenai tuduhan Pak Jokowi. Dan inilah pernyataan Mahfud. Kita dengarkan sama-sama. Kelemahan Pak Jokowi itu apa gitu? Atau kekuatan Pak Jokowi apa? Kok kuat sekali meskipun sudah digoyangkan? Saya bilang kekuatannya begini, Pak Jokowi itu sudah dicari-cari. Salahnya korupsinya nggak ketemu, nggak pernah korupsi, keluarganya nggak ikut-ikut mengurusi urusan proyek negara, anaknya juga tidak. Nah itu kekuatannya, sehingga cari kelemahannya nggak ada meskipun Itulah tadi pernyataan Mahfud MD yang membantah tuduhan mengenai Pak Jokowi korupsi, menjadikan anak Abah dan Ganjaris mati kutu. Mahfud MD juga menyesal telah menyerang Pak Jokowi, ya, karena tidak satu kata patah pun Pak Jokowi membalas tuduhan ataupun tudingan daripada Mahfud dengan Pak Jokowi, MD. Pak. Baik dengan Pak Jokowi, saya rasanya satu kalimat pun itu mendengar Pak Jokowi itu menyerang atau menyalahkan atau menegur saya sampai hari ini dengan perbuatan saya yang Agustus itu ngeritik keras, tapi saya enggak pernah melihat Pak Jokowi itu berbicara bahwa enggak itu enggak benar ini, enggak pernah. Bantahan-bantahan seperti itu yang mengarah ke saya enggak ada. Saya ketika pamit juga baik-baik dengan Pak Jokowi. Itulah tadi kesaksian Mahfud MD kepada Pak Joko Widodo. Meskipun Mahfud MD begitu sangat getol menyerang Joko Widodo, namun demikian Pak Jokowi tidak satu kata patah pun menyerang ataupun membantah ataupun menyalah ataupun menegur. Tidak pernah sama sekali. Itulah sifat daripada Pak Jokowi yang begitu sabar. Mahfud MD begitu gencar menyerang Pak Joko Widodo, bahkan tak malu-malu menyerang Pak Joko Widodo dengan kata Mulyono yang adalah merupakan suatu hinaan kepada Pak Joko Widodo. Dan inilah Mahfud MD. Kita dengarkan sama-sama. Kekuatan masyarakat sipil mulai muncul, daya kritis mahasiswa sudah mulai kelihatan lagi kemarin. Kesadaran masyarakat bahwa sesuatu yang salah harus diingatkan, kalau perlu turun ke jalan itu berlangsung lagi. Energi itu berkumpul lagi. Ini akan dihadapi oleh Pak Prabowo nanti ketika dilantik setelah tanggal 20 Februari. Bagaimana Pak Mahfud melihat itu? Menurut saya sampai saat ini opini publik yang terbanyak Pak Prabowo welcome. Ini kan yang dikejar di Pak Mulyono aja di mana-mana. Nggak ada tuh berteriak Prabowo. Dulu waktu Pilpres. Pak Mulyono musuh Pak Jokowi kan? Pak Jokowi, nama aslinya Pak Jokowi kan Mulyono. Sekarang kita lihat perkembangan. Tanpa malu-malu Pak Mahfud MD menghina Pak Jokowi dengan kata Mulyono. Kata Mulyono adalah merupakan hinaan dari Butet Kertajasa kepada Pak Joko Widodo. Mahfud MD juga terang-terangan mengatakan bahwa Mulyono permainannya semakin parah. Dan kita dengarkan pernyataan Mahfud MD terkait tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. MK memutuskan pencalonan Gibran itu pelanggaran etik yang berat, bukan hanya pelanggaran etik berat, sehingga Hakim Anwar Usman itu karena membiarkan MK dimasuki orang lain, dimasuki kekuatan lain, dipecat kan, diberhentikan sebagai ketua. Ini rupanya Pak, secara politik Pak Mulyono itu semakin parah mainnya. Pak Jokowi maksudnya kan? Iya. Kenapa? Kok kemudian main lagi di Mahkamah Agung? Wah. Tapi ini confirm Pak bahwa itu semua desain dari... diyakini secara politik. Iya kan? Gimana caranya seorang hakim agung memutus sesuatu yang menurut undang-undang hanya boleh dibatalkan oleh Tuduhan-tuduhan Mahfud MD kepada Pak Joko Widodo tidak satu pun dibalas oleh Pak Joko Widodo. Ya, Pak Joko Widodo begitu sabar menghadapi orang-orang yang dulu pernah membantunya, jadi menterinya. Lalu kemudian Mahfud MD sifat aslinya keluar dengan membabi buta menyerang Pak Joko Widodo.
Namun demikian di akun TikTok di mana di caption penyesalan Mahfud MD dan permintaan maaf kepada Pak Jokowi pernah menyebut Mulyono. Benarkah demikian? Kita dengarkan sama-sama. Saya itu kritis sejak jadi menteri juga terhadap kawan-kawan juga. Cuma bedanya apa? Sesudah saya tidak jadi menteri, kan kritik saya itu sebenarnya masih tetap saya bicara tentang sistem, tentang kasus, tentang pengadilan. Saya baru nyerang Pak Jokowi sebagai pejabat itu kan sesudah 20 Agustus. Sebelum itu kan dia bicara pengadilan busuk. Bapak mengkonfirmasi menyerang Jokowi sebagai pejabat, Pak, sebagai bukan pejabat. Sebagai personal. Bukan, sebagai pejabat. Ya nyebut namanya juga personal yang menjadi pejabat. Sebelum itu kan saya selalu bicara sistem. Jadi sistem pengadilannya busuk, ini hakimnya salah ini dan seterusnya kan. Ini politiknya kotor, politiknya tidak imbang gitu kan. Saya selalu bicara itu. Tapi sejak tanggal 20 itu saya terpaksa bicara. Karena saya melihat pribadi dan kemudian dikonfirmasi oleh publik. Jokowi itu membiarkan semuanya ini terjadi. Sampai yang terakhir itu membiarkan vonis MK itu mau tidak ditaati dengan mengubah undang-undang hanya dalam 1 hari. Kenapa saya nyebut Pak Jokowi? Loh, itu katanya ketika DPR, kenapa putusan MK tanggal 20 kok tanggal 21 sudah ada usul dari Presiden untuk perubahan undang-undang? Oke, iya ini ada suratnya di Presiden kapan nih? Bulan Januari tahun 2024. Loh, putusannya tanggal 20 Agustus, suratnya sudah ada tanggal 20 Januari, kan tidak masuk akal. Dan Pak Jokowi mengirim 2 menteri ke DPR untuk membahas itu. Mestinya kan dihalangi. Saya tidak pernah ngirim surat itu. Tapi nampaknya, kalau saya malah cenderung, ini dugaan pribadi, disuruh oleh Pak Jokowi. Tapi oke lah, kalau tidak disuruh kok membiarkan, kalau tidak menyuruh kan gitu. Kalau kita cenderung disuruh karena kan sorenya sebelum itu menterinya dipanggil kan, Menkumham. Terus besoknya menghadapi DPR, tidak bicara apa-apa. Kalau DPR setuju, saya setuju. Nah di situ saya mulai ini harus disebut nama pejabatnya. Ini Presiden, ini Pak Jokowi. Ya saya waktu itu sebenarnya nyebut Pak Mulyono kan. Ya. Tapi itu juga saya minta maaf. Dipersoalkan itu Pak. Ya, kan masa sih, karena kan Mulyono itu kan nama kecil beliau dan seolah-olah dengan Bapak menyebut nama pengganti Pak Jokowi juga dengan Mulyono, ya kan? Itu seolah-olah mengafirmasi Bapak memang termasuk dari kumpulan-kumpulan teman-teman Prodem yang sedang mendowngrade Pak Jokowi dengan memanggil Mulyono. Itulah pengakuan Mahfud MD yang meminta maaf atas tuduhan kepada Pak Joko Widodo dengan hinaan kata Mulyono. Mulyono adalah nama kecil Pak Jokowi yang sudah diganti dengan nama Pak Joko Widodo. Itulah sifat asli Mahfud MD yang begitu sangat ketara sekali, senang kepada orang akan memuja, muji dengan setinggi langit. Namun demikian bila tidak suka langsung mencaci maki dan menghinanya. Berbeda dengan Pak Joko Widodo yang dengan sabar dan ikhlas tidak pernah membalas serangan-serangan dari orang-orang yang menyerang dirinya. Itulah Pak Joko Widodo. Mantap.